Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Nah, tadi kita sudah membahas cukup banyak ya, mulai dari bagaimana kita sebagai manusia menjadi produsen dari sampah, ataupun bagaimana pengelolaan strateginya seperti apa, dan kurang rasanya kalau kita tidak bicara di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, salah satu permasalahan yang kami lihat dari data adalah dari 175.000 ton ya per hari, masyarakat Indonesia menghasilkan sampah, 7,5% itu didaur ulang, 10% ditimbun, 5% dibakar, dan sisa ini terakumulasi di TPA. Permasalahan seperti ini kan sudah cukup lama. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melihatnya penumpukan sampah di TPA ini seperti apa? Karena kan ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan ya Pak, terhadap kesehatan dan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar TPA juga. Bagaimana menanggapi penumpukan sampah di TPA sendiri? Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 ya tentang persampahan, itu memang TPA yang open dumping, tipe pengolahannya itu memang dilarang. Ya. Nah, dilarang. Dan kita ada 306 kabupaten kota yang masih TPA-nya open dumping. Open dumping. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan masih mayoritas dari seluruh kabupaten kota kita. Kabupaten kota ini kurang lebih 400-an ya lebih. Nah, jadi 306 itu sudah kena peringatan oleh menteri, wali kotanya. Itu kita diberi waktu selambat-lambatnya tahun 2006 itu sudah menjadi berubah dari open dumping menjadi sanitary. Nah, itu minimal. Nah, Kota Bengkulu itu kondisinya adalah masih open dumping. Ya, kenapa open dumping? Kan begitu pertanyaannya. Karena untuk sanitary ini itu memerlukan kos yang besar. Pertama sekali ya, kita memerlukan lahan yang lebar. Ya. Kondisi lahan kita ini dengan kondisi lahan kita 6,8 hektar itu sudah penuh dengan sampah dan sampah itu sudah kita gunungkan. Nah, kalau sedangkan sanitary sistemnya itu didatarkan. Nah, jadi misalnya kita keruk tanah, kita lubangkan, kita pakai geomembran, kita buat instalasinya, tempat pengairannya semua sebelum letak, baru letak sampah. Sampah diratakan misalnya kan, baru ambil tanah, ditimbun. Nah, jadi nanti masuk lagi sampah, begitu seperti seterusnya, nimbun-nimbun. Jadi, nah sekarang kondisinya dengan luasan 6,8 hektar ini sudah menggunung, bagaimana pula kita mau mendatarkan begitu? Ya bisa jadi longsor dia begitu. Nah permasalahannya salah satunya adalah untuk tahun 2025 ini kita mau pembebasan lahan. Kita beli lahan, anggarannya yang bisa dimampu baru 3 hektar. Nah kita bebaskan, nah itulah yang 3 hektar itu menambah perluasan lahan kita yang 6,8 menjadi 9,8 nanti hektar. Nah, yang itulah yang akan kita buat nanti bagaimana lahan itu kita maksimalkan, apakah seluruhnya nanti kita open dumping, apa sebagian sanitary. Itu kita ngelihat kondisi ke lapangan, ya kan? Ya. Saya izin mau ke Bang Baim dulu Pak, mungkin menanggapi juga masalah sampah di TPA yang sudah menggunung ini seperti apa melihatnya, Walhi melihatnya seperti apa? Ya kalau kami kemarin pernah juga memantau langsung ke lapangan kan, dari beberapa wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar itu gitu ya. Nah ini ada potensi yang menurut masyarakat itu sangat berpotensi sekali terhadap kesehatan, termasuk air lindi ya. Nah air lindi itu kalau menurut cerita masyarakat itu dia nanti akan masuk ke air sumur air resapan yang di kampung apa itu saya lupa itu ya. Nah itu tentu sangat berbahaya sekali kalau ketika air lindi itu sudah masuk ke air tanah gitu ya, air sumur. Nah kemudian untuk lingkungan tentu ya tanah di sekitar TPA Air Sebakul itu juga sudah tercemar gitu ya. Yeah. Nah, kalau persoalan TPA Air Sebakul itu dia semakin hari semakin overload. Nah pertanyaan seriusnya tadi kan dari
sumbernya gitu ya, sampah dari sumbernya, dari hulunya, sebelum ke TPA kan dia harus diolah dulu di TPST. Nah itu harus pemerintah juga tentu harus memikirkannya gimana sebelum sampah itu ke TPA Bakul, dia harus diolah dulu di TPST, Pak. Karena sampah yang di TPA ini kan sebenarnya sampah yang dari TPST itu yang nggak bisa lagi diolah. Dia dibawa ke TPA, tempat pemungutan akhir, tempat pembuangan akhir gitu ya. Nah, artinya kan harus ada green design. Kalau mengacu yang disampaikan Pak Ridwan tadi, dia sudah dikasih peringatan sampai di tahun 2026. Nah, 2026 kan, termasuk dari berapa kabupaten, Bengkulu juga termasuk wilayah yang dikasih alarm gitu ya. Ya tentu pemerintah daerah juga harus merumuskan green design itu setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun sampai ke 2025 sampai 2026 gitu ya. Nah tadi bagaimana pelibatan masyarakat di hulunya gitu ya, dari sumbernya gitu ya, sampah rumah tangga, kemudian secara pembiayaannya tentu kan ini di legislatif nantinya gitu ya. Nah itu yang penting, bagaimana political will pemerintah daerah, dalam hal ini legislatif gitu ya. Kemudian ya yang terakhir ya harus ada upaya kolaborasi gitu ya. Seluruh pihak harus terlibat, baik pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian pihak swasta gitu ya, kemudian masyarakat sipil, dan tentu akan ada memainkan peran yang signifikan lah. Misalkan kawan-kawan di masyarakat sipil, dia nanti akan mengupayakan bagaimana memberdayakan masyarakat gitu ya, kemudian mengoptimalkan penanganan sampah dari rumah tangga sehingga dia tidak overload langsung ke TPA gitu ya. Artinya kan ada proses pembinaan edukasi dengan masyarakat. Kemudian pemerintah juga harus political will-nya, anggarannya, ya kan, apa yang menjadi pengajuan dari pemerintah daerah dalam hal ini DLH gitu ya. Itu harus tentunya harus dipertimbangkan, misalkan dalam hal support anggaran untuk prasarana gitu ya, fasilitas dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin itu kalau untuk TPA ya kita harus memikirkan bagaimana ini harus ada transisi lah dari open dumping ke sanitary landfill gitu ya. Sanitary landfill, dan juga ya harus kita perkuat di hulunya gitu ya. Kalau kita perkuat di hulunya, ya di hilirnya juga tentu akan bisa diminimalisir lah ya. Ya, jadi kompleks ya, dari hulu dan hilir, dan tentunya memberdayakan kolaboratif ya. Kita harus kolaborasi. Nah, kita akan memasuki segmen terakhir, dan tentu pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini.